Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Asita, Rizka Rizkiana, Sela Ayul Farikoh, dan Khairoziat. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang bisnis internasional. Yang pertama adalah pengertian bisnis internasional. Dibagi menjadi 3 menurut para ahli. Yang pertama menurut Bell Franz Guiner. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Yang kedua menurut Charles Whitehall adalah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Yang terakhir adalah menurut Daniel Radbach adalah semua transaksi komersial bagus oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Yang kedua, lingkup bisnis internasional sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bisnis domestik, yang kedua bisnis internasional, yang ketiga bisnis multinasional, dan yang terakhir bisnis global. Yang pertama adalah bisnis domestik, yang berarti bisnis yang ditujukan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Yang kedua bisnis internasional, bisnis yang bertindak lebih jauh dari bisnis domestik dengan pemasaran internasional. Yang ketiga, bisnis multinasional adalah bisnis yang dimulai dengan pemanfaatan produk perusahaan untuk kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah bisnis global, yaitu bisnis yang memfokuskan pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik bisnis internasional. Karakteristik bisnis internasional sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu transaksi lebih dari 2 negara. Yang kedua, terdapat aktivitas ekspor, import, franchising, licensing, dan joint venture. Yang ketiga, sistem legal di antara negara berbeda, memaksa satu negara atau lebih untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum yang berlaku. Yang keempat adalah menggunakan mata uang berbeda-beda. Yang kelima, budaya negara berbeda-beda dan memaksa setiap pihak untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah ketersediaan sumber-sumber yang berbeda di setiap negara. Selanjutnya, ruang lingkup bisnis internasional. Ruang lingkup bisnis internasional bersifat luas dan multidimensional. Oleh karenanya, pelaku bisnis perlu memiliki kawasan yang luas dalam menjalankan kegiatannya. Seperti yang dikatakan oleh Pang Lai Quim, bahwa bisnis internasional merupakan arena bagi hampir semua unsur seperti politik, ekonomi, dan diplomasi. Nah, ruang lingkupnya ini meliputi 1. Operasi perusahaan dalam negeri di luar negeri atau investasi. Yang kedua, perdagangan ekspor dan impor. Yang ketiga, manajemen perbandingan dengan membandingkan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, perbandingan sistem ekonomi. Yang kelima, analisis bisnis fungsional. Yang keenam, perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain, atau biasa disebut dengan istilah transfer of goods and service. Yang ketujuh, perpindahan modal melalui penanaman modal asing dari luar negeri ke dalam negeri, atau yang disebut dengan istilah transfer of capital. Yang kedelapan, perpindahan negara kerja yang mempengaruhi pendapatan devisa suatu negara, atau transfer of labor. Yang keempat, kekuatan yang mendasari bisnis internasional meliputi yang pertama, etnosentris, di mana mengatakan bahwa suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang unggul, sehingga negara-negara tidak akan merasa insecure untuk melakukan bisnis ke luar negaranya. Yang kedua, polisentris, yaitu keyakinan bahwa setiap negara meraih dengan menyesuaikan diri dengan perbedaan unik dari setiap negara. Yang ketiga dan keempat, regiosentris dan geosentris, di mana perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar. Faktor pendorong melakukan bisnis internasional adalah yang pertama, dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, terdapat perbedaan kualitas penguasaan.
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, terjadi kelebihan produk di dalam negeri sehingga diperlukan market baru untuk memasarkan produk tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hambatan yang mendasari bisnis internasional. Ada 5. Yang pertama, hambatan yang dihadapi dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama, hambatan dalam memasuki bisnis internasional, yaitu pelaksanaan bisnis internasional memiliki hambatan yang jauh lebih besar ketimbang di pasar domestik. Oleh karena itu, ada beberapa hambatan dalam memasuki bisnis internasional, yaitu yang pertama, batasan kuota dan tarif bisnis internasional masuk pada perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural, kondisi politik dan hukum perundang-undangan, dan hambatan operasional. Selanjutnya, hambatan perdagangan internasional meliputi perdagangan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah, pembayaran antar negara sulit, dan risikonya besar. Adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara, terjadinya perang, dan adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Yang ketiga, peluang bisnis internasional di Indonesia. Yang pertama, di bidang perdagangan barang, Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih baik mengingat kekayaan sumber daya alam dan berlimpahnya tenaga kerja yang dimiliki. Yang kedua, konsumen Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman dari segi kultur dapat dijadikan peluang bisnis yang bagus. Yang ketiga, Indonesia belum terlalu banyak mempunyai produk yang mampu bersaing di pasar internasional. Selanjutnya yang keempat, yaitu tantangan bisnis internasional yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, kurangnya kapasitas nasional. Yang kedua, lemahnya infrastruktur fisik. Yang ketiga, kurang kondusifnya kondisi sosial politik hukum. Yang keempat, rendahnya investasi asing. Yang kelima, biaya ekonomi tinggi. Dan yang terakhir, tenaga kerja yang kurang kompetitif, yang kesemuanya menjadikan produk-produk Indonesia kurang kompetitif di pasar internasional. Yang terakhir, hambatan yang dibuat oleh Indonesia. Kebijakan yang diberlakukan pada perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang-barang impor disebut proteksi. Proteksi dalam perdagangan internasional terdiri atas yang pertama, kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional sebenarnya tidak jauh berbeda dengan strategi bisnis dalam negeri. Berikut adalah proses dari formulasi strategi. Yang pertama, mengidentifikasi misi dari tujuan perusahaan. Dalam tahap ini, manajer harus mengidentifikasikan bisnis dan tujuannya dari perusahaan. Manajer sebaiknya membuat pernyataan misi, yaitu pernyataan tertulis mengapa perusahaan ada dan rencana apa. Dengan ada pernyataan tersebut, maka tujuan perusahaan yang ingin dicapai akan semakin jelas dan manajemen akan memiliki tindakan yang terarah. Selanjutnya, mengidentifikasi kompetensi utama dan tindakan yang menghasilkan nilai perusahaan. Perusahaan perlu menentukan kompetensi utama yang merupakan kemampuan spesial perusahaan yang akan sulit disamai oleh perusahaan lain. Tidak hanya kemampuan saja, melainkan kemampuan proses individual.
Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan analisis rantai nilai. Analisis ini berisikan tentang pembagian aktivitas perusahaan menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Analisis ini bertujuan agar manajer mengetahui kelebihan perusahaan itu sendiri dan kondisi pasar yang dihadapi perusahaan. Setelah mengetahui kelebihan perusahaan, manajer perlu memperhatikan perbedaan antara lingkungan bisnis internasional dan lingkungan bisnis nasional. Dengan memasuki pasar internasional, tentu akan menambah biaya yang tidak kecil. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam pembuatan strategi agar perusahaan tetap dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, formulasikan strategi. Strategi dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat dipergunakan sebagai petunjuk atau guidelines tentang bagaimana organisasi tersebut mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, formulasi strategi akan berkaitan dengan bagaimana seorang manajer mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Tanpa adanya strategi yang jelas, maka sulit diharapkan adanya konsisten. Tindakan yang dilakukan manajer dan organisasi setiap kali harus meraba-raba untuk dapat memecahkan permasalahan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Mau suaraku dungu ora? keren no? Suaraku dungu gak?